I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siska Liana dengan NIM 211011232001. Aku dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia ini didasarkan pada prinsip demokrasi dan memiliki beberapa ciri khas yang mencerminkan konteks sejarah, budaya, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa poin penting tentang sistem politik Indonesia. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama itu ada bentuk negara. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi pemerintahan Indonesia, mengikuti sistem republik dengan presidensil, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu dijabat oleh presiden. Yang kedua itu ada prinsip demokrasi. Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan melalui pemilihan umum. Pemilihan dilakukan secara langsung dan umum untuk memilih perwakilan di lembaga-lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu biasa kita sebut dengan DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau biasa kita sebut dengan DPD. Yang ketiga itu ada partai politik. Partai politik ini memainkan peran penting dalam sistem politik Indonesia. Partai politik di sini memiliki peran dalam pemilihan umum dan juga terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan politik di tingkat nasional dan daerah. Yang keempat itu ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia. Presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum dan menjabat selama 5 tahun. Presiden ini memiliki wewenang eksekutif dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang kelima itu ada parlemen. Parlemen Indonesia ini terdiri dari 2 lembaga, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPR adalah lembaga legislatif dengan anggota yang dipilih dalam pemilihan umum. DPD adalah mewakili kepentingan daerah dan anggotanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah setiap provinsi. Yang keenam itu ada sistem pemilihan. Pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan metode alokasi suara terbesar, di mana kursi parlemen ini didistribusikan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Pemilihan presiden ini dilakukan secara langsung dengan metode 2 putaran jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas absolut dalam putaran pertama. Yang ketujuh itu ada otonomi daerah. Otonomi daerah di sini adalah Indonesia itu memiliki prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal. Hal ini dilakukan untuk memperhatikan keberagaman etnis, budaya, dan kebutuhan lokal di seluruh wilayah Indonesia. Yang ke-8 itu ada sistem hukum. Indonesia di sini menggunakan sistem hukum campuran yang terinspirasi oleh Belanda, hukum Belanda, sistem hukum kontinental, dan sistem hukum Islam. Hukum dasar tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir itu ada sistem pengawasan. Indonesia memiliki lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut dengan KPK, dan Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksaan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.